Teman-teman boleh amankan melalui ini ya, teman-teman ya. Kita basic setting. Kemudian ini kita matikan aja ya. Enable SSD broadcast. Jadi kalau misalnya di pencarian WiFi nanti dia tidak akan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya, teman-teman. Di video ini kita akan memberikan tips ya, teman-teman ya, untuk mengamankan koneksi WiFi kita dari router ya. Jadi di sini saya ada router TLWR 840N ya, teman-teman ya. Ini udah aku setting sebagai router wireless ya, teman-teman ya. Ini kabel power udah saya pasang. Ini dari modem ya, atau sumber internet saya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya, kita langsung terkoneksi ke laptop ini menggunakan WiFi ya, untuk men-setting dan membuat tutorial ini ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke laptop ya, teman-teman. Ini kita buat di sini dulu ya, teman-teman. Pertama-tama kita buka Google Chrome ya, teman-teman ya. Ini sudah terkoneksi ke router ya, teman-teman ya. Teman-teman harus sudah tahu ya. Kemudian kita masukkan IP dari router ini ya, 192.168.0.1 IP standarnya itu ya, teman-teman ya. Ini masukkan password dari router ini ya, saya masukkan ya. Teman-teman boleh sesuaikan dengan password teman-teman ya. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman ya, udah masuk ke menu TP-Link-nya ya, router ya. Untuk mengetahui perangkat yang terkoneksi melalui wireless, kita pergi ke sini ya, teman-teman ya. Wireless. Kemudian kita lihat ya, wireless statistik ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, masih ada satu perangkat yang terkoneksi ya, yaitu laptop ini sendiri ya, teman-teman ya. Ini ada satu perangkat yang terhubung. Kemudian di sini nanti ada daftar perangkat yang terkoneksi ke router ini melalui WiFi ya, teman-teman ya. Kemudian kita coba koneksikan perangkat saya yang lainnya, teman-teman ya. Saya koneksikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Ada perangkat yang terkoneksi baru saja ya, teman-teman ya. Ini ada MAC address-nya ya, teman-teman. Jadi nanti beberapa perangkat kalau misalnya terkoneksi melalui WiFi nanti ada di daftar ini ya, teman-teman ya. Kemudian saya coba lagi satu perangkat saya, teman-teman ya. Ini ada handphone ya, teman-teman. Saya koneksikan menggunakan WiFi namanya Gaptek. Saya masukkan passwordnya ya. Ini ya, teman-teman ya. Kemudian saya koneksikan ya, teman-teman. Di sini kita sudah bisa lihat ya, teman-teman, ada lagi yang terkoneksi ya. Jadi ada 3 perangkat ya. Kemudian untuk mengamankan, kita bisa memblokir jika ada perangkat yang tidak kita kenal ya masuk ke dalam jaringan menggunakan router wireless kita ya. Kita bisa blokir ya, misalnya seperti ini ya. Kita langsung aja, kemudian kita pergi ke wireless MAC filter ya, untuk memblokir berdasarkan MAC address ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat ya, teman-teman, ini tadi perangkat komputer saya. Misalnya kita akan blokir perangkat handphone ya, teman-teman ya, yang ini tadi ya, teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat masih terhubung ya, teman-teman ya. Kemudian kita coba blokir ya. Tadi perangkatnya yang ini ya, FC ya. Kemudian kita tekan Ctrl C di tombol keyboard. Kemudian kita masukkan lagi di sini wireless MAC filter. Kita tambahkan ya, teman-teman. Sama kita paste di sini ya, teman-teman. Ctrl V. Nah, ini ya, teman-teman ya. Kita buat deskripsinya, misalnya keterangan HP tidak dikenal, misalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman, kita lihat ya. Kemudian kita save ya, teman-teman. Save. Nah, ini sudah tersimpan ya, teman-teman ya. Jika dia belum terblokir, teman-teman pergi ke sini lagi ya, teman-teman ya, ke wireless MAC filter.
Kemudian ini kita enable ya teman-teman ya. Ini kan posisi disable ya. Kita enable kan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di handphone. Nah ini langsung hilang ya teman-teman ya. Setelah enable-nya berhasil di menu tappingnya ya, ini langsung hilang ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian misalnya kalau teman-teman tidak cukup memfilter karena semakin banyak perangkat dan kita tidak mengetahui benar-benar perangkat yang akan kita blokir, yang mana mempunyai MAC address di perangkat tersebut ya teman-teman. Teman-teman boleh amankan melalui ini ya teman-teman ya. Kita basic setting, kemudian ini kita matikan aja ya, enable SSD broadcast. Jadi kalau misalnya di pencarian WiFi nanti dia tidak akan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung coba di save aja ya teman-teman. Ini enable SSD-nya broadcast, kita lepas centangnya ya. Jadi nanti WiFi-nya akan tersembunyi ya, tidak kelihatan di pencarian wireless ya. Nah misalnya ini ya teman-teman ya. Ini tadi udah saya keluarkan WiFi-nya. Tautannya sudah kita lepas. Kalau misalnya ini kita cari di daftar WiFi, dia tidak akan terlihat ya, tidak terdeteksi karena disembunyikan ya. Untuk cara masuk ke WiFi yang disembunyikan, kita masukkan secara manual ya teman-teman ya. Misalnya ini ya, add network, kemudian kita masukkan namanya ya. Ini kita mesti benar-benar tahu ya nama WiFi-nya dan sandinya ya. Security-nya WPA WPA PSK, kemudian saya masukkan ya 12348765 ya. Kemudian kita oke kan ya. Nah ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, dia sudah terkoneksi ya, walaupun tidak ada di daftar pencarian WiFi ya, karena WiFi-nya disembunyikan. Nah seperti itulah kira-kira caranya ya teman-teman ya, untuk mengamankan WiFi di router WiFi kita ya. Pertama, kita bisa mendeteksi perangkat-perangkat yang terhubung ke router kita. Jika kita tahu benar MAC address dari perangkat yang akan kita blokir, kita melakukan blokir dari sini ya teman-teman ya, dengan cara add new, kemudian yang di sini tadi MAC address-nya dikopikan, kemudian di add new kita paste di sini ya teman-teman ya, buat keterangan, kemudian di save. Itu salah satu caranya ya. Kemudian kita bisa juga menyembunyikan perangkat WiFi kita ya, menyembunyikan nama WiFi kita dengan cara melepas enable SSD ini ya. Jadi disembunyikan. Kemudian kita masuk secara manual ya, dan kita harus tahu benar-benar nama dari WiFi kita dan password kita ya. Ini kita lepas ya, kemudian kita save. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi router TLWR 840N ini banyak digunakan ya untuk penjual WiFi voucheran di kantor atau di kafe-kafe juga. Ini sering dipakai ya sebenarnya. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja cara mengamankan koneksi wireless kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat ya teman-teman.